Oke, saat ini kita mau belajar membuat soal-soal dengan Google Form. Jadi kita akan membuat soal online dengan menggunakan fasilitas yang ada di Google. Ya, pertama-tama kita akan mengklik untuk browsernya, oke, ya. Ya, masuk ke browser dengan kita sudah masuk di akun kita. Sebagai bukti kalau kita sudah masuk di akun kita muncul seperti ini ya, logo kita, nah, seperti ini ya. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke fasilitas Google ya. Jadi ketika kita punya akun Google, kita punya fasilitas ya, diantaranya ini yang sering dipakai ini ya. Ya. Di sini kita akan membuat form online, berarti kita pilih Drive. Oke, Drive itu adalah tempat menyimpan filenya Google. Di sini kita punya 15 GB ya, 15 GB untuk Drive Google. Oke. Nah, setelah masuk di Drive Google ya, kita masuk di tanda plus, klik fitur baru ya, terus kita klik lainnya. Oke, ya ini sudah lainnya. Nah, jadi klik fitur baru lainnya, itu akan muncul pilih dengan form Google formulir. Kita pilih formulir kosong ya, kita klik formulir kosong. Oke ya, sambil nunggu lah. Di sini kita sudah mendapatkan bentuk awal formulir sebelum diisi ya, seperti ini. Formulir sebelum diisi, misalnya kita akan memberi judul, misalkan adalah ulangan harian. Oke, ulangan harian ya, ulangan harian. Kita memberi sebagai deskripsinya ya, misalkan ulangan harian kelas 10 ya. Untuk deskripsi itu tidak harus ada ya. Setelah itu, nah ini halaman judul, ini bagian judul, dan ini kita bisa ngisi di sini di bawahnya ini, dan bawahnya ini sih ya. Oke. Nah, ketika klik di ini, maka kita memiliki beberapa pilihan. Lihat pilihan ini, yaitu kalau kita pilihan ganda berarti isinya nanti pilihan ganda ya. Tapi pertama-tama kalau kita membuat kuis atau untuk ulangan, kita pilih aja misalkan yang teks. Ada jawaban singkat, ada jawaban yang panjang, tentunya paragraf. Oke. Nah, jadi ada yang singkat, ada yang paragraf. Kalau nama berarti kita buat singkat ya. Kita buat singkat. Oke. Nah, ini. Nah, setelah ini kita beri judul nama. Ya. Beri judul nama, nanti jawabannya di sini. Oke. Nah, kalau nama itu berarti wajib diisi, nanti kita bisa klik di sini. Ya, ini di sini akan muncul bintang nanti ya, di responnya atau di penampakannya pratinjunya. Kita lihat pratinjunya lah, ini bintang. Ya, ini bintang. Oke. Oke, ya. Sekarang kita kembali. Nah, kita beri nama, terus kita akan nambahi. Kalau kita ingin nambahi kuis, kita klik plus. Di sini ada plus ya. Kita klik plus, akan muncul di bawahnya ini ya. Nah, muncul di bawahnya. Misalkan tadi nama ini kelas. Nah, kelas. Nah, kalau ada beberapa kelas dan biar kelas itu tidak muncul secara bersamaan di waktu awal, kita pilih pilihan ganda tapi yang drop down. Oke ya. Misalkan ini, misalkan 10 mm ya, misalkan 10 mm, misalkan ini 10 di dp 3, terus misalkan ini 10 akl 2. Oke. Nah, coba kita lihat untuk pratinjunya, bagaimana untuk pratinjunya untuk ini. Perhatikan, kalau ini saya pratinju, klik pratinju, nah modelnya perhatikan ini ya. Jadi untuk pilihannya tidak muncul, pilihan muncul kalau kita klik ya, baru muncul. Itu kalau kita buat setting
yang drop down tadi, oke? Yang drop down. Jadi lebih baik kalau kita punya pilihan banyak, kita buat pilihan drop down-nya, oke? Kita tambah lagi, misalkan tambah lagi, oke? Nah, sekarang kita akan nambahin nomor absen. Nomor absen. Nah, kita nomor absen berarti untuk jawaban singkat, ya. Jadi nanti siswa mengisi nomor absennya berapa gitu. Nah, ini adalah identitas. Kalau kita masuk ke soal, ya, kalau kita masuk ke soal, perhatikan kita masuk ke soal. Kalau ini tadi plus untuk menambahi pertanyaan lagi. Kalau kita mau memisahkan antara identitas dengan soal, ya, kita buat tambahan bagian. Ya, tambahan bagian, kita klik tambahan bagian, ya. Nah, di sini sudah bagian kedua, ya. Jadi kalau bagian pertama tadi, ya, bagian 1 dari 2. Kalau bagian pertama itu isinya identitas, ya. Bagian kedua itu isinya soal, oke. Kita buat misalkan judulnya, ya. Misalkan kerjakan dengan seksama, misalkan aja. Atau ini sebagai perintah, ya, misalkan sebagai perintah, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Terus untuk deskripsinya, ya, untuk deskripsinya ada beberapa model pertanyaan, ya. Misalkan deskripsinya bebas, silakan. Nah, setelah ini judul bab kedua, judul, kita klik fitur plus, tambah pertanyaan, tambahkan pertanyaan, ya. Kita plus. Nah, ini, ya, ini kita sudah muncul pertanyaan, ya, sudah muncul pertanyaan. Kalau kita pilihan ganda berarti itu sudah benar pilihan ganda, oke. Kalau muncul pilihan ganda, nah, akan lebih baik kalau kita sudah menyiapkan soalnya dalam bentuk umbut atau apa, ya. Di sini saya sudah menyiapkan bentuk umbut, misalkan ini, ya, misalkan ini, ya. Ya, misalkan yang pertama itu kita akan isian seperti ini, ya. Kita copy, kita masuk ke sini, misalkan pertanyaannya ini, ya, oke. Di sini kita sudah mengcopy soal pertama, ya. Soal pertama. Terus misalkan kita membuat suatu jawabannya, ya, kita klik lagi untuk yang ini, jawabannya misalkan ini, ya, misalkan ini jawabannya, oke. Agar ini tidak nanti tidak muncul, ya, ini bisa kita hilangkan. Nah, ini kita copy, ya, kita copy. Setelah kita copy, kita masuk lagi di sini. Nah, kita bisa mengkopas di sini, paste di sini, oke, muncul di sini, ya, muncul di sini. Nah, tadi kita memberi yang betul adalah ya, 22 tahun. Berarti ini nanti kita kunci. Tetapi kalau kita belum menyeting, maka kita nggak bisa memberi kunci di sini, karena ini bukan kuis. Bagaimana agar ini menjadi kuis? Ya, kita setting. Ya, di sini ada fitur setelan. Ya, kita klik setelan. Nah, di sini umum, apakah kumpulan alamat email, jadi responden menunjukkan email, batasi 1 tanggapan atau edit setelah pengiriman, lihat diagram ringkasan, respon teks. Kalau kita ingin menjadikan kuis, berarti kita klik kuis, oke, jadikan kuis. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, pilihan, kalau kita pilih segera setelah setiap pengiriman, artinya apa? Artinya kuis itu ketika dikirim akan menunjukkan nilainya, nilai langsung kelihatan. Tetapi kalau kita klik ini, nilai tidak kelihatan, ya. Nilai akan kelihatan hanya pada saat kita unduh hasilnya, ya. Pertanyaan tak dijawab, responden dapat melihat pertanyaan dijawab atau jawabannya benar. Artinya, ketika responden itu menjawab salah, dia akan menunjukkan yang benar. Ya, ini biasanya kita
tutup ini ya. Nah, terus apakah responden bisa mengerjakan lebih dari satu kali? Nah, kalau kita tidak mengklik di sini, maka responden bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Ya, kita klik biar responden hanya mengirimkan satu kali saja. Ya, nah kalau ini kumpulkan alamat email ini meminta untuk juga mencantumkan email responden. Kita abaikan. Responden dapat edit setelah mengirimkan. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Kalau ini kita klik, itu responden dapat mengedit setelah pengiriman. Jadi karena salah bisa diedit lagi. Ya. Biasanya untuk kuis tidak, ya, kita abaikan. Atau lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini ketika mengirim responden kalau kita hidupkan, responden dapat melihat ringkasan diagramnya. Oke. Tapi biasanya untuk kuis tidak, ya, untuk kuis tidak, ya, karena kita sudah memilih kuis, oke. Setelah ini kita simpan. Nah, sekarang muncul di sini. Tadi ketika kita belum memilih kuis, itu kita belum muncul di sini, ya, kita belum muncul ini. Maka kita beri jawaban, ya. Tadi jawabannya yang ini. Nah, bagaimana memberi nilai? Memberi nilainya di sebelah sini, oke. Maka saya beri nilai 10. Ya, ini ya. Setelah itu selesai. Oke. Nah, ini soal pertama sudah selesai. Ya, soal pertama sudah selesai. Sekarang saya akan menambahi soal berikutnya. Ya, saya menambahi soal berikutnya. Saya ambil nilai dari sekarang bagaimana kalau soal bentuknya gambar? Oke. Saya buat yang gambar. Oke, ya ini gambar. Perhatikan gambar ini. Ya. Ini bisa dicantumkan dalam soal kalau bentuknya gambar. Apakah tidak ada dalam bentuk matematika? Oke, kita tinjau dulu dalam bentuk matematika. Perhatikan. Ya, untuk melihat kita klik di sini. Ini ada titik 3, kita klik. Ya. Ya. Deskripsi itu untuk menambahkan deskripsi di sini. Deskripsinya apa? Ya. Buka bagian berdasarkan jawaban. Ya. Lanjutkan bagian berikut, ini percabangan. Biasanya untuk ini nggak perlu, ya. Untuk soal-soal nggak perlu. Atau kita pilih acak. Ya, kita pilih acak. Jadi artinya apa? Artinya nanti setiap anak kalau mengerjakan ini untuk jawabannya itu diacak. Oke, diacak gini ya. Nah, di sini pada ini tidak ada fasilitas untuk ini, ya. Lihat, nah ini nggak ada, ya, fasilitas, ya. Matematikanya nggak ada di sini. Nah, tapi di sini kita bisa membuat beberapa pilihan di sini, ya, skala linear, isi pilihan ganda atau apa di sini ada, ya. Tapi kalau untuk soal biasa ini kita hanya butuh pilihan ganda atau singkat, jawaban singkat, oke. Nah, kita akan mencoba untuk yang gambar seperti ini, ya. Untuk gambar lebih baik kita potong atau kita screen, ya, shift screen, tapi kita pakai di sini snipping tool, oke. Kita pakai snipping tool, ya. Ya, oke, snipping tool sudah muncul, kita klik sini, oke, ya. Nah, kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu. Misalkan di sini saya simpan di sini, ya, ini sebenarnya banyak. Saya simpan di sini, misalkan ini nomor latihan 1, ya, latihan 1, ya, oke. Di sini kita akan minta latihan 1 tadi, ya, unggah. Jadi saya ulangi. Ya, ini ada gambar. Kita klik gambar. Kita cari. Tadi nyimpennya di mana? Ya. Ini. Oke, tadi latihan 1. Ya. Ini. Sambil nunggu, jadi kita mengupload gambar yang mau kita pakai untuk soal. Ya, gambar sudah muncul. Ya, gambar sudah muncul di sini. Nah,
kalau kita ingin jawaban yang A itu juga gambar, ya seperti ini tadi, maka ini juga kita buat menjadi bentuk gambarnya, sintegralnya. Oke, sintegralnya kita buat gambar ini kecil. Bahkan ini saya beri latihan 1A. Ya, latihan 1A. Oke. Kita masuk di sini. Latihan 1A. Ya. Oke lah. Ya, ini sudah muncul pilihan yang A. Pilihan yang B juga sama caranya. Ya. Pilihan yang B juga sama caranya. Jadi kalau misalkan ini kita yang kita kopikan yang B, berarti yang B ini kita kopikan, kita cropkan di sini. Bahkan ini kita beri nilai latihan 1B, ya, latihan 1B, demikian. Ya, ini kita beri jawabannya untuk yang B, latihan 1B. Oke. Ya, sambil tunggu. Nah, oke, ini sudah muncul ya satuan. Jadi jawabannya bentuknya gambar dan soal juga bentuk gambar ini tadi. Ya, karena tidak ada fasilitas untuk membuat ini. Ya, tidak ada fasilitas untuk membuat ini. Di sini nggak muncul. Ya. Nah, terus juga kita sekalian yang C, misalkan yang C itu nanti jawabannya yang A ya. Kita buat yang C. Untuk selanjutnya sama caranya. Misalkan ini adalah untuk latihan 1C. Ya, oke. Kembali ke sini. Misalkan ini adalah untuk latihan 1C, tambahkan ya, latihan 1C. Kita upload latihan 1C. Ya, ini kita buka sambil nunggu. Ya, oke sudah. Nah, ini biar ini diacak, maka kita pilih untuk pengacakan jawaban. Kita pilih pengacakan jawaban ini sudah. Untuk deskripsi tidak perlu ditulis. Ya, untuk jawabannya apa? Jawabannya kita klik kunci jawaban. Oke, kita pilih yang A. Baru jawabannya nilainya saya beri 9 atau 10. Oke, ya seperti ini. Ya, ini sudah soal kedua. Kalau sudah kita klik selesai. Nah, kita juga ingin membuat bentuk yang lain soalnya. Ya, oke, kita tambah lagi. Nah, misalkan kita ingin menambahkan jawaban singkat. Nah, jawaban singkat seperti ini. Ya, misalkan perintahnya adalah buatlah pernyataan bernilai benar. Ya. Ya, ini logika matematika ya. Nah, ini logika matematika. Logika matematika. Nah, siswa nanti akan menulis di sini, ya, karena nggak ada kunci jawabannya, ya, oke, tandai semua jawaban tidak benar lainnya, ya. Jadi ini nanti bisa membuat langsung, tambahkan masukkan jawaban. Nah, kita hanya bisa membuat jawaban kalau kata-kata itu kalau nggak persis sama nggak bisa, ya. Kalau misalkan cuma ya tidak, oke. Tapi kalau itu satu kalimat nggak bisa, ya. Satu kalimat nggak bisa. Kita beri nilai, ya ini seperti ini, ya, oke, ya. Jadi kita bisa membuat jawaban pilihan ganda, kita bisa membuat jawaban IC-nya, ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ya, membuat skala linier atau apa.
tapi nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Ya. Setelah ini bagaimana kalau kita ingin membuat kopnya beda? Ya, kopnya beda, Anda perhatikan. Ya, di sini ada sesuaikan tema, kita klik tema. Ya, kalau kita ingin memilih kopnya di sini. Nah, oke, di sini ada beberapa kop yang bisa kita pilih, ya, sebagai kopnya. Tetapi kalau kita ingin kita menggunakan kop sekolahan, kita punya unggah. Nah, kita unggah. Kita ambil untuk kop sekolahnya, ya, misalkan kop sekolahnya adalah ya ini. Oke, kita klik di sini, ya, sambil nunggu lah. Kalau sudah, kita klik selesai, ya, sambil nunggu jaringan, ya. Nah, di sini kopnya akan muncul di sini. Jadi nanti kalau kita perhatiin kalau kita klik jawabannya, nampaknya seperti ini, nampak seperti ini, ya, nampak seperti ini, ya. Nah, nampak seperti ini. Nah, setelah ini kita akan lihat settingan-settingan yang lain sebelum kita kirim, ya. Perhatikan ini settingannya tadi sudah, yang ini untuk menentukan kuis atau bukan kuis, ya, kita batalkan. Nah, perhatikan titik 3. Ya, di sini ada settingan, beberapa settingan. Ya, beberapa settingan ada. Ya, buat salinan, pindahkan, dapatkan link yang sudah terisi, cetak, tambahkan kolaborator dan lain-lain. Ya, ya, saya kira untuk awal-awal ini tidak perlu, ini sudah cukup untuk membuat kuis, dan ini sudah bisa untuk mendapatkan soal-soal yang harus dikerjakan secara online. Nah, baru kita kirim. Nah, linknya kalau kita kirim lewat email, berarti dengan tanda email ini. Kalau kita lewat link, berarti linknya ini. Ya, kita bisa perpendek linknya, ya, menjadi seperti ini. Baru kita salin, kita share di mana? Di WA atau di grup atau apa? Atau di Facebook atau apa, silakan, ya. Demikian cara mudah untuk membuat form dengan Google untuk membuat soal-soal online. Semoga bermanfaat dan terima kasih.